Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dio Dwi Hanggara. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Nah, pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai pengaruh permintaan akan tenaga kerja terhadap produksi benih di Kabupaten Kediri. Next. Nah, sebelum masuk ke sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Dio Dwi Hanggara, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Alvin Kawarsita Putri. Kemudian ada Nur Anissa Fangatun. Kemudian ada Marcella Amanda Narulita. Dan yang terakhir ada Dela Anggun Puspitasari. Nah, topik yang akan kami bahas itu yang pertama ada pendahuluan, kemudian metode, kemudian pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh. Baik, untuk yang pertama ada pendahuluan. Dalam upaya peningkatan produksi pertanian, dibutuhkanlah faktor produksi untuk mendukung terciptanya produksi yang optimal. Tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi terpenting untuk peningkatan produksi pertanian. Namun, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah menjadi permasalahan yang sering muncul dalam tenaga kerja. Pada produksi benih jagung, peralihan lahan pertanian ke non-pertanian berdampak dalam penurunan kesempatan kerja dan produksi yang dilakukan. Salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya proporsi jumlah tenaga kerja pada bidang pertanian adalah berkembangnya pemakaian teknologi yang hemat tenaga kerja di sektor pertanian. Kabupaten Kediri merupakan salah satu sentra produksi jagung dengan banyaknya permintaan petani akan input produksi benih jagung di Kabupaten Kediri, maka tidak sebanding dengan hasil yang telah diproduksi oleh perusahaan benih jagung, sehingga diperlukan peningkatan produksi dengan menambahkan tenaga kerja dan modal yang tersedia. Next. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode berfokus pada pemecahan masalah. Pengambilan data yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber referensi. Kemudian setelah data diperoleh, maka selanjutnya data disusun, dianalisis, dan disimpulkan dengan didukung adanya teori dari hasil penelitian lebih awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dela. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama, analisis produksi jagung. Yang kedua, variabel upah. Yang ketiga, ada variabel lokasi. Next. Lalu pada analisis produksi jagung ini terdapat 2 presentase. Yang pertama di tahun 2016. Di tahun 2016 mendapati presentase 4,3 dengan menempati posisi ke-8 dengan jumlah produksi 300 ton. Lalu di tahun 2017 mendapatkan presentase 5,4% dan mengalami peningkatan produksi jagung sebesar 345 ton dan menempati posisi ke-4. Meningkatnya jumlah produktivitas jagung di Kabupaten Kediri ini pada tahun 2017 didukung dengan meningkatnya produktivitas jagung untuk beberapa daerah di Kabupaten Kediri, seperti Semen, Papar, Purwosari, dan Perlemahan. Next, akan dibacakan teman saya. Selanjutnya yaitu tenaga kerja pertanian di Jawa Timur pada tahun 2020 sebesar 89,10% dan pada tahun 2021 sebesar 89,55% dan pada tahun 2022 92,69%. Nah, dari data tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun persentase jumlah tenaga kerja pertanian di Jawa Timur ini semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja tersebut juga akan meningkatkan peningkatan modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga
hubungan antara modal dan tenaga kerja ini saling berkaitan. Next. Selanjutnya yaitu variabel upah tenaga kerja, khususnya di Kediri Kabupaten. Nah, pada UMK pada tahun 2022 sebesar 2.043, sedangkan pada UMK pada tahun 2023 sebesar 2.243. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sampai 2023 ini mengalami kenaikan upah sebesar 200.000. Dengan ini menunjukkan bahwa variabel upah tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap permintaan jumlah tenaga kerja. Hasil yang diperoleh tersebut sesuai dengan teori yang ada, di mana secara konseptual terjadinya kenaikan upah akan menyebabkan penawaran tenaga kerja meningkat, sedangkan permintaan tenaga kerjanya menurun. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah variabel lokasi. Berdasarkan letak perusahaan benih jagung di Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa variabel lokasi perusahaan yang berada di kawasan industri memiliki permintaan tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan di luar kawasan industri. Menurut data dari BPS tahun 2015, jumlah perusahaan industri sedang dan besar di Kabupaten Kediri adalah 122 perusahaan. Selanjutnya, dokumennya telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa agar permintaan tenaga kerja di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan dan penyerapan tenaga kerja dalam memproduksi benih jagung menjadi maksimal. Perusahaan benih perlu berfokus pada peningkatan input. Jika perusahaan ingin melakukan peningkatan input, yang mana tentu akan membuat benih jagung tersebut di sisi lain membutuhkan modal yang lebih banyak. Selanjutnya akan saya berikan kepada moderator. Baik, mungkin yang terakhir yaitu ada saran dari kami. Adapun saran yang kami berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu agar penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi dampak dari hubungan antara permintaan kerja dengan produksi benih jagung di Kabupaten Kediri. Kemudian memperbaiki atau menambah segala kekurangan sehingga dapat menyempurnakan penelitian yang kami lakukan. Kemudian saran selanjutnya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan produksi benih jagung di Kabupaten Kediri. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan ataupun salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.